Pernahkah Anda berpikir bahwa beberapa kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun mungkin diam-diam sedang menurunkan kualitas hidup Anda? Ketika usia bertambah, perilaku yang dahulu tampak biasa dan tidak berbahaya bisa perlahan menguras tenaga, merenggangkan hubungan, serta membuat kita tidak lagi menikmati hidup secara utuh. Namun bagaimana jika hanya dengan melepaskan beberapa kebiasaan tersebut, kondisi emosional, kesehatan, dan kebahagiaan Anda dapat berubah secara nyata? Dalam video ini, kita akan membahas 7 hal penting yang perlu segera Anda hentikan agar kendali atas hidup kembali berada di tangan Anda. Masing-masing kebiasaan ini mungkin sedang menghambat Anda dengan cara yang selama ini tidak disadari, mulai dari cara berhubungan dengan orang lain hingga cara memandang kesehatan fisik dan batin. Ketujuh pelajaran ini akan membantu Anda memanfaatkan masa emas dengan lebih baik. Ikuti pembahasannya sampai selesai, sebab dengan menghentikan perilaku-perilaku tersebut mulai hari ini, Anda bukan hanya berpeluang menambah panjang usia, tetapi juga menambahkan lebih banyak kehidupan, kebijaksanaan, kemandirian, dan kepuasan sejati ke dalam tahun-tahun yang masih tersedia. Entah itu untuk mendapatkan kembali keberanian menyampaikan pendapat, kembali dekat dengan orang-orang di sekitar Anda, atau menemukan lagi kebahagiaan dari kesenangan hidup yang sederhana. Setiap langkah yang dibahas akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih kaya dan memuaskan. Jangan lewatkan kesempatan ini karena tahun-tahun terbaik Anda mungkin justru masih berada di depan. Jika belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Apabila video ini bermanfaat, bantu kami terus menyebarkan pelajaran berharga dengan memberikan tanda suka dan membagikannya. Jika Anda menyukai topik video ini, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, tuliskan angka 0 agar saya mengetahui apa yang harus diperbaiki untuk menghadirkan video yang lebih baik bagi Anda. Sekarang, mari kita mulai. Bersiaplah, sebab hal-hal yang akan Anda dengar mungkin mengubah banyak hal. Kita akan mendalami 7 perilaku yang harus dihentikan sekarang juga. Kebiasaan tersebut sering dilakukan tanpa sadar, tetapi secara perlahan menguras energi, merampas ketenangan, dan yang paling menyedihkan, menjauhkan Anda dari kehidupan yang benar-benar bahagia dan bermakna. Ida ini bukan sedih channel yang melakukan perubahan kecil, melainkan upaya merebut kembali kendali atas kehidupan, emosi, dan masa depan Anda. Sudah waktunya berhenti menjalani hari hanya karena rutinitas dan mulai hidup dengan tujuan yang jelas. Hal pertama yang harus segera dihentikan adalah menerima semua perkataan orang lain tanpa pernah mempertanyakannya. Coba renungkan, siapa sering Anda mengangguk dan menyetujui sesuatu hanya demi menghindari pertengkaran? Demi sering Anda menahan pikiran dan perasaan karena takut membuat keadaan menjadi tidak nyaman. Hal seperti ini dialami banyak orang, terutama ketika usia semakin bertambah. Tanpa disadari, kita dibentuk untuk percaya bahwa menjaga kedamaian berarti harus diam, selalu menyetujui orang lain, dan tidak boleh menimbulkan persoalan. Padahal kenyataannya menyakitkan. Setiap kali Anda menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak dipercayai, dan setiap kali Anda berkata, ya sementara hati berteriak tidak, sedikit demi sedikit harga diri Anda terkikis. Anda menyerahkan bagian dari diri sendiri secara perlahan hingga suatu hari mungkin terbangun dan merasa tidak lagi mengenali siapa diri Anda sebenarnya. Anda mungkin mengira mengikuti keinginan orang lain merupakan cara paling mudah untuk menjauhi drama dan tekanan yang tidak perlu. Akan tetapi, sesungguhnya Anda sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu suara Anda sendiri. Ketika berhenti mempertanyakan keadaan dan tidak lagi membela keyakinan pribadi, Anda membiarkan orang lain menentukan cara Anda menjalani hidup. Disadari atau tidak, mereka memperoleh kekuatan untuk mengambil keputusan atas nama Anda. Itulah jalan yang lambat, menyakitkan, dan berbahaya menuju hilangnya kemandirian serta identitas diri. Kita sering melihat orang yang merasa bahwa setelah menua,
pendapat mereka tidak lagi terlalu penting, dan keputusan mereka tidak memiliki pengaruh sebesar dahulu. Pemikiran itu sama sekali tidak benar. Kebijaksanaan dan pengalaman yang Anda kumpulkan selama puluhan tahun mempunyai nilai yang tidak ternilai. Semua itu memberi sudut pandang unik dan kedalaman pemahaman yang belum tentu dimiliki generasi lebih muda. Jadi, mengapa Anda harus membungkam diri, padahal di dalam diri tersimpan pelajaran sepanjang hidup? Ingat kembali berapa kali Anda sebenarnya ingin mengatakan sesuatu tetapi memilih diam. Ingat pula saat Anda tidak setuju, namun tetap menahan diri demi menjaga suasana. Dengan melakukan itu, Anda mungkin tampak sedang menjaga kedamaian bersama orang lain, tetapi pada saat yang sama kehilangan ketentraman di dalam diri. Anda pantas didengar dan berhak ikut menentukan jalan hidup sendiri. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa seolah suara Anda tidak berarti. Justru sekarang suara itu semakin penting karena berasal dari pengalaman mendalam dan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perjuangan. Ketika Anda berhenti bertanya dan hanya mengikuti pendapat orang lain secara membabi buta, kemampuan untuk melindungi diri serta membuat keputusan mandiri akan melemah. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat menimbulkan rasa tidak berdaya, seakan-akan kehidupan hanya terjadi begitu saja kepada Anda, bukan bergerak sesuai kehendak Anda. Sudah waktunya menghentikan lingkaran tersebut. Ambil kembali suara Anda, percayai penilaian sendiri, dan buatlah keputusan berdasarkan prinsip serta keyakinan pribadi, bukan berdasarkan kehendak orang lain. Hal kedua yang harus Anda hentikan adalah mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Saya memahami bahwa semakin bertambah usia, keinginan untuk menarik diri bisa terasa sangat kuat. Tinggal di rumah, menghindari pertemuan, dan membiarkan persahabatan perlahan memudar mungkin terlihat lebih mudah. Mempertahankan hubungan atau bertemu orang baru juga dapat terasa melelahkan. Namun kenyataan yang keras adalah bahwa isolasi merupakan pencuri. Ia merampas hubungan kegembiraan dan inti dari pengalaman menjadi manusia. Apabila Anda masih menonton dan merasa pelajaran ini berguna, tuliskan angka 1 di bawah agar saya tahu Anda masih bersama saya. Kesepian bukan hanya pengalaman emosional, tetapi juga memengaruhi tubuh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterasingan berkepanjangan dapat berkaitan dengan masalah kesehatan serius, termasuk meningkatnya risiko penyakit jantung, depresi, dan penurunan fungsi kognitif. Otak manusia dirancang untuk menjalin hubungan. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan kesempatan untuk berbagi hidup, bertukar gagasan, tertawa, menangis, dan merasakan sesuatu bersama orang lain. Saat memutus diri dari dunia, Anda bukan hanya sedang menghindari ketidaknyamanan dalam bersosialisasi, tetapi juga menolak nutrisi yang dibutuhkan pikiran dan tubuh agar tetap berkembang. Saya tahu bahwa menarik diri kadang terasa lebih ringan, terutama ketika energi tidak lagi sebanyak dahulu atau ketika Anda merasa tidak memiliki banyak kesamaan dengan orang lain. Namun, kenyataannya Anda masih mempunyai begitu banyak hal untuk dibagikan. Pengalaman hidup, kisah, dan kebijaksanaan Anda merupakan harta yang perlu didengar orang lain. Jangan meremehkan kekuatan hubungan, meskipun hanya berupa percakapan sederhana sambil minum kopi atau panggilan telepon dengan sahabat lama. Ketika Anda mengisolasi diri, kesepian mulai merayap masuk. Kesepian bekerja seperti racun lambat yang menggerogoti bukan hanya kesejahteraan emosional, tetapi juga kesehatan fisik. Ia merembes ke berbagai bagian kehidupan, seringkali tanpa segera disadari. Awalnya mungkin hanya berupa perasaan sepi yang samar, tetapi lama-kelamaan dapat berubah menjadi kesedihan mendalam dan kesan bahwa sesuatu yang penting telah hilang dari kehidupan. Kabar baiknya, tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali terhubung. Anda selalu bisa menjangkau keluarga, teman lama, maupun orang baru yang ditemui dalam perjalanan hidup. Jangan hanya menunggu orang lain datang.
Ambillah inisiatif untuk merawat hubungan yang menghadirkan kegembiraan. Beranikan diri keluar sedikit dari zona nyaman. Hadirilah pertemuan yang selama ini Anda hindari, atau angkat telepon dan hubungi seseorang yang sudah lama tidak diajak bicara. Anda mungkin terkejut melihat betapa jauh lebih baik perasaan Anda setelah kembali membuka diri terhadap hubungan. Ingatlah, tujuannya bukan agar selalu dikelilingi banyak orang, melainkan memiliki interaksi yang bermakna dan memperkaya hidup. Percakapan mendalam dengan seorang sahabat, bergabung dengan kelompok masyarakat, atau sekadar lebih hadir bersama orang-orang yang sudah Anda kenal dapat memberi manfaat besar. Hubungan dengan manusia lain sangat penting bagi kesejahteraan. Jangan biarkan isolasi mencurinya. Anda layak merasa terhubung, dihargai, dan dilihat. Jangkaulah orang lain, sambungkan kembali ikatan yang terputus, dan izinkan diri menjadi bagian dari dunia. Bisa jadi kegembiraan, kedamaian, dan kepuasan yang Anda cari ternyata berada lebih dekat daripada yang diperkirakan. Mungkin Anda merasa lebih sulit membangun hubungan baru pada usia sekarang. Bisa pula teman-teman telah pindah menjadi jauh atau bahkan sudah tidak ada. Perasaan ini mudah menumbuhkan keyakinan bahwa hidup sendirian merupakan satu-satunya pilihan. Padahal itu jauh dari kenyataan. Masih ada banyak cara untuk tetap terhubung dan menemukan kembali indahnya interaksi manusia. Anda tidak harus menyerah kepada kesepian atau menerima hari-hari yang berlalu seorang diri. Bergabunglah dengan komunitas, ikuti kelas rekreasi, mulailah hobi, atau manfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan orang tercinta yang tinggal jauh. Berbagai kesempatan tersedia dan menunggu Anda mengambil langkah pertama. Setiap interaksi, sekecil apapun kelihatannya, membawa manfaat besar bagi hati, pikiran, dan jiwa. Momen hubungan, tawa, serta cerita yang dibagikan akan menyehatkan batin dengan cara yang mungkin tidak Anda sadari. Semua itu mengingatkan bahwa Anda merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa hidup Anda masih memiliki banyak hal untuk diberikan, dan bahwa keberadaan Anda tetap bernilai. Kasih fel dalam sentuh Anda menghindari orang, atau tidak menghadiri kegiatan sosial karena dianggap terlalu melelahkan, atau karena merasa tidak nyambung. Hentikan kebiasaan tersebut. Interaksi manusia adalah salah satu rahasia penting untuk menua dengan anggun dan menjalani usia lanjut dengan kegembiraan serta tujuan. Jangan biarkan kenyamanan semu dari kesendirian menenggelamkan tawa, percakapan, dan kehangatan yang menunggu Anda. Anda layak mendapatkannya, dan dunia pun pantas mendengar cerita serta kebijaksanaan Anda. Sekarang kita masuk ke hal ketiga yang harus dihentikan, yaitu mengabaikan kesehatan fisik karena merasa sudah terlambat untuk membuat perubahan. Cara berpikir ini merupakan salah satu jebakan paling berbahaya dan mengecilkan hati ketika usia bertambah. Sangat mudah percaya bahwa tubuh telah melalui terlalu banyak hal, atau karena Anda tidak lagi semuda dan sekuat dahulu, menjaga kesehatan tidak akan membawa manfaat. Mungkin Anda sudah meyakinkan diri bahwa olahraga tidak akan mengubah apapun, pola makan sehat tidak lagi berguna, atau janji pemeriksaan dokter yang terus ditunda bukan persoalan penting, namun semua anggapan itu keliru. Tidak masalah apakah Anda berada di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an. Tidak pernah terlambat untuk mulai merawat tubuh. Perubahan kecil yang dilakukan dengan sengaja tetap bisa membawa perbedaan besar terhadap kualitas hidup. Setiap usaha mempunyai arti. Berjalan sebentar mengelilingi lingkungan, melakukan peregangan ringan, atau berlatih keseimbangan sederhana dapat meningkatkan mobilitas dan menurunkan risiko terjatuh. Semua itu bukan rutinitas tanpa makna, melainkan langkah untuk mempertahankan kemandirian dan membantu Anda merasa lebih kuat serta mampu. Jangan mengecilkan nilai tindakan perawatan diri yang sederhana, karena pengaruhnya dapat mengubah kehidupan. Apa yang Anda makan juga memegang peran penting dalam menentukan perasaan dari hari ke hari. Pola makan bergizi yang berisi bahan makanan utuh dan disertai cukup air dapat mengembalikan energi yang selama ini
tidak Anda sadari telah hilang. Kebiasaan tersebut juga membantu menahan munculnya penyakit kronis yang lebih sering terjadi pada usia lanjut seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Bayangkan betapa lebih menyenangkannya hari-hari Anda apabila memiliki tenaga lebih besar, rasa sakit lebih sedikit, dan keyakinan bahwa tubuh memperoleh bahan bakar yang dibutuhkan untuk berfungsi sebaik mungkin. Hal yang lebih penting, menjaga kesehatan fisik tidak hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga memberikan dampak mendalam pada kesejahteraan emosional. Ketika memprioritaskan kesehatan, Anda sedang mengatakan kepada diri sendiri bahwa keberadaan Anda penting. Anda mengingatkan diri bahwa masih ada banyak hal untuk dijalani dan begitu banyak momen yang layak dinikmati. Semakin baik kondisi tubuh, semakin aktif dan terlibat pula pikiran Anda. Harga diri akan meningkat, pandangan terhadap hidup menjadi lebih positif, dan Anda mulai merasa lebih mampu, percaya diri, serta hidup. Siapa yang tidak menginginkan semua itu? Tujuannya bukan memutar waktu atau berpura-pura lebih muda dari usia sebenarnya. Tujuannya adalah menghormati tubuh luar biasa yang telah membawa Anda melewati perjalanan panjang dan memberinya perhatian yang pantas. Ini tentang memanfaatkan tahun-tahun mendatang dengan memastikan semuanya dipenuhi vitalitas, tenaga, dan rasa sejahtera. Ketika merawat kesehatan fisik, Anda sedang menanam investasi bagi masa depan, yaitu masa ketika Anda tetap bisa menikmati kegiatan, pengalaman, dan hubungan yang memberi makna. Karena itu, berhentilah berkata bahwa semuanya sudah terlambat dan tidak ada lagi gunanya. Setiap tindakan kecil menuju kesehatan yang lebih baik, baik berupa 1 kali jalan tambahan, makanan seimbang, maupun kunjungan dokter yang lama ditunda, akan membawa Anda mendekati hidup yang lebih penuh kegembiraan, kebebasan, dan waktu untuk menikmati hal-hal penting. Kesehatan merupakan anugerah yang masih dapat dipelihara pada tahap kehidupan manapun. Jangan menyerah terhadap diri sendiri sekarang, karena masih banyak pengalaman menunggu, dan Anda pantas menghadapinya dalam keadaan terbaik. Hal keempat yang wajib dihentikan Fawad adalah terus tinggal di masa lalu dan membiarkan kenangan lama menutupi kehidupan saat ini. Mengenang peristiwa penting, orang-orang yang pernah hadir, tempat yang pernah dikunjungi, serta keputusan yang membentuk diri Anda merupakan sesuatu yang sangat wajar. Kenangan memang berharga, tetapi ia juga bisa berubah menjadi rantai yang menghalangi Anda menikmati keindahan dan kemungkinan hari ini. Hidup sepenuhnya di dalam ingatan, semanis apapun kenangan tersebut akan mengunci Anda di tempat yang sudah tidak lagi ada. Tragedinya, keadaan itu membuat Anda buta terhadap kegembiraan, kesempatan, dan pengalaman yang masih menunggu. Ketika usia bertambah, banyak orang mulai percaya bahwa hari-hari terbaik telah berlalu dan seluruh kegembiraan hidup sudah berada di belakang. Anda mungkin terus memikirkan orang-orang yang dahulu dikenal, keputusan yang seharusnya dibuat berbeda, atau peluang yang pernah terlewatkan. Penyesalan dapat menjadi kekuatan besar yang mengaburkan masa kini, sehingga hari ini tampak tidak menarik dibandingkan masa lalu. Pola pikir seperti itu sangat membatasi dan merampas kemungkinan untuk menciptakan kebahagiaan serta kepuasan baru. Masa lalu telah selesai. Kita boleh menghormatinya, tetapi jangan membiarkannya menentukan kehidupan hari ini. Jika Anda masih mengikuti video ini dan merasa pelajarannya berguna, tuliskan kata Tobi di kolom komentar agar saya tahu Anda masih bersama saya. Kenyataannya, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat sekarang. Apa yang Anda lakukan dengan waktu hari ini jauh lebih berarti daripada apapun yang telah terjadi sebelumnya. Memang benar, Anda tidak dapat mengubah masa lalu, dan tidak seorang pun mampu melakukannya. Namun Anda tetap bisa menentukan cara menjalani hari ini. Anda dapat memilih untuk menghargai setiap matahari terbit, setiap percakapan, dan setiap kesempatan yang datang. Ketika membiarkan diri terbah dalam kenangan, pada dasarnya Anda sedang menolak masa depan dan menutup pintu bagi berbagai kemungkinan indah yang belum diketahui.
Perjalanan Anda belum berakhir. Ini adalah bab baru yang penuh potensi selama Anda bersedia membalik halaman. Anda tak mungkin menganggap bahwa karena sudah berada pada tahap usia lanjut, tidak ada lagi peluang untuk petualangan, kegembiraan, atau pertumbuhan. Itu merupakan pandangan yang salah. Kehidupan terus menawarkan hadiah tanpa memandang usia, tetapi Anda harus terbuka untuk menerimanya. Cobalah hobi baru. Pelajari keterampilan yang sejak lama membuat penasaran. Atau jangkau orang lain untuk membangun persahabatan baru. Setiap hari membawa kesempatan untuk berkembang dan merasakan sukacita. Tidak pernah terlambat memulai cerita baru yang dipenuhi hal-hal yang memberi kedamaian dan kebahagiaan. Namun Anda harus menempatkan masa lalu di tempat semestinya, yaitu sebagai kenangan, bukan pengendali masa kini. Ingatlah bahwa yang Holtbeck mungkin masih menunggu di depan apabila Anda mengizinkannya hadir. Sekarang kita sampai pada hal kelima yang perlu dihentikan, yakni mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan diri demi orang lain. Saya memahami bahwa bagi banyak orang, perilaku ini terasa mulia, bahkan dianggap sebagai kewajiban. Terutama apabila sepanjang hidup Anda berperan sebagai pengasuh dan selalu mendahulukan orang lain karena merasa itu tanggung jawab. Anda mungkin mengaitkan nilai diri dengan seberapa banyak yang dapat diberikan, berapa banyak orang yang bisa dibuat bahagia, atau seberapa tanpa pamrih Anda melayani keluarga, sahabat, dan lingkungan. Namun ada kenyataan pahit yang harus diterima ketika terus-menerus menempatkan kebutuhan semua orang di atas kebutuhan pribadi, Anda perlahan kehilangan diri sendiri. Lebih buruk lagi, orang-orang yang menjadi tujuan pengorbanan Anda belum tentu memahami besarnya hal yang telah Anda lepaskan. Mungkin selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, Anda merawat anak, cucu, pasangan, atau anggota keluarga lainnya. Anda mencurahkan tenaga untuk memastikan semuanya baik-baik saja, mengesampingkan impian, mengabaikan kesehatan, dan menunda kebahagiaan dengan janji bahwa suatu hari nanti Anda akan memikirkan diri sendiri. Sekarang hari itu telah tiba. Sudah waktunya menyadari bahwa kebahagiaan Anda sama pentingnya dengan kebahagiaan siapapun. Anda telah berhak mendapatkannya. Kenyataan yang menyakitkan adalah bahwa pengorbanan tanpa henti dapat membuat orang lain mulai menganggapnya biasa. Mereka terbiasa melihat Anda selalu membantu, memberi, dan menyingkirkan kebutuhan sendiri, sehingga tidak lagi menyadari betapa berat dampaknya bagi Anda. Lama-kelamaan, bantuan itu bahkan bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajib Anda lakukan. Bukan berarti mereka tidak menyayangi Anda, tetapi perilaku Anda selama ini telah mengajarkan bahwa kebutuhan Anda tidak perlu didahulukan. Itu adalah posisi yang berbahaya. Anda pantas menempatkan diri sebagai prioritas, menjaga kesejahteraan, dan menjalani kehidupan yang selama ini diinginkan. Merawat diri bukan tindakan egois, melainkan kebutuhan. Anda tidak bisa terus menuangkan isi dari cangkir yang kosong. Setelah bertahun-tahun memberi, cangkir Anda mungkin hampir tidak menyisakan apa-apa. Anda mempunyai hak penuh untuk mengejar kebahagiaan, merawat kesehatan, dan menggunakan waktu bagi hal-hal yang membawa sukacita. Mulailah lebih sering berkata tidak. Tetapkan batas kepada orang yang bergantung pada Anda. Dan sisihkan waktu khusus bagi diri sendiri. Sepanjang hidup Anda sudah banyak memberi. Kini berikan satu hal penting kepada diri sendiri, yaitu izin untuk bahagia. Lakukan perjalanan yang selama ini diimpikan, rawat hobi dan minat Anda, serta beristirahatlah tanpa rasa bersalah. Anda bukan mesin yang diciptakan untuk melayani orang lain tanpa akhir. Anda adalah hawa yang layak memperoleh perhatian, cinta, dan kebahagiaan. Sudah waktunya berhenti mengutamakan kebahagiaan semua orang di atas kebahagiaan sendiri. Hentikan pengorbanan yang berlebihan. Anda telah melakukan cukup banyak. Arahkan sebagian kasih sayang, perhatian, dan kepedulian itu ke dalam diri karena Anda berhak menjalani hidup yang dipenuhi kegembiraan, ketenangan, dan kebebasan untuk hidup menurut pilihan sendiri. Jangan menunggu izin dari siapapun.
Berikan izin tersebut kepada diri Anda hari ini. Pada tahap kehidupan yang lebih matang ini, Anda juga perlu menghadapi kenyataan yang sulit dan terkadang tidak nyaman. Sudah cukup membatalkan kebutuhan diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Pernyataan ini mungkin terdengar kontroversial atau mengusik, tetapi kebenarannya adalah bahwa selama Anda menghabiskan waktu untuk berkorban dan melakukan segala cara demi membantu orang sekitar, sebagian dari mereka mungkin tetap menjalani kehidupan tanpa memikirkan beban Anda. Mereka meneruskan rutinitas seperti biasa tanpa berusaha membalas bantuan atau meringankan tanggung jawab yang Anda pikul. Menyadari hal itu memang menyakitkan. Selama bertahun-tahun Anda menjadi tempat bersandar, pengasuh, dan orang yang selalu berkata "ya" ketika semua orang berkata "tidak". Namun hal yang jarang diakui adalah bahwa pola pengorbanan terus-menerus dapat menumbuhkan perasaan yang tidak terduga, yaitu kebencian dan kepahitan. Awalnya hanya berupa bisikan kecil, lalu semakin keras ketika Anda melihat kenyataan. Setelah bertahun-tahun memberi dan melakukan begitu banyak kebaikan, penghargaan, serta dukungan yang diam-diam diharapkan mungkin tidak pernah datang. Kasih yang Anda curahkan belum tentu kembali dengan cara yang dibayangkan. Jika tetap berjalan di jalur pengorbanan tanpa batas, Anda bukan hanya melepaskan kebahagiaan sendiri, tetapi juga akan terkuras secara fisik dan emosional. Kelelahan datang seperti kabut perlahan sampai suatu hari Anda terbangun dan bertanya, "Bagaimana dengan saya? Kapan saya bisa menjalani hidup untuk diri sendiri?" Demi kebaikan Anda sendiri, lingkaran ini harus dihentikan. Mengutamakan diri bukanlah tindakan egois. Justru itulah salah satu bentuk cinta diri yang paling mendasar. Anda boleh dan seharusnya memprioritaskan kebutuhan pribadi, sebab pada akhirnya siapa yang akan merawat Anda apabila bukan Anda sendiri? Biarkan orang-orang di sekitar mengambil tanggung jawab masing-masing. Berhentilah memanggul seluruh beban dunia di pundak. Sekarang waktunya merawat diri karena tidak ada orang yang dapat melakukannya lebih baik daripada Anda. Hal keenam yang harus dihentikan adalah mengabaikan batas fisik dan emosional hanya karena takut dianggap lemah atau tidak mampu. Pada keyakinan yang mengakar, khususnya ketika usia semakin tua, bahwa mengakui ketidakmampuan melakukan sesuatu berarti menyerah kepada proses penuaan. Yang mengatakan, "Saya tidak sanggup" atau "saya membutuhkan bantuan" dianggap seperti pengakuan kegagalan, seolah-olah menerima keterbatasan berarti kehilangan tenaga dan kekuatan. Cara berpikir ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Justru penolakan untuk mengakui bataslah yang benar-benar dapat melukai Anda. Memaksakan diri melakukan semua hal seperti dahulu, mengangkat benda berat, mengikuti ritme hidup yang sama padatnya, atau mengabaikan kelelahan fisik dan emosional sama saja dengan mengundang masalah. Tubuh dan pikiran Anda tidak lagi sama seperti ketika berusia 30, 40, atau 50 tahun. Dan itu tidak menjadi persoalan. Waktu berjalan bagi semua orang. Mengabaikan kenyataan tersebut merupakan salah satu kesalahan terbesar. Pikirkan berapa banyak orang yang memaksakan diri terlalu jauh hingga akhirnya mengalami cedera serius atau gangguan kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah. Berapa banyak yang tidak mau mengaku lelah, kesakitan, atau tidak sanggup menghadapi sesuatu sendirian, lalu harus membayar akibatnya. Kejadian seperti ini terlalu sering berlangsung. Kekuatan terbesar bukan terletak pada berpura-pura tidak terkalahkan, melainkan pada kemampuan mengetahui kapan harus mundur, meminta pertolongan, dan berkata bahwa usaha yang dilakukan sudah cukup. Menjalani hidup seolah-olah Anda masih berada pada usia muda, baik dengan memaksa tubuh melampaui batas maupun menutup mata terhadap tekanan emosional, dapat menimbulkan dampak serius. Tubuh mungkin sedang mengirim tanda agar Anda melambat, beristirahat, dan merawat diri dengan lebih baik. Jika semua isyarat itu terus diabaikan, harga yang harus dibayar bisa jauh lebih besar daripada perkiraan.
Menjadi tua bukan berarti menyerah. Penuaan adalah proses menyesuaikan diri, berkembang, dan menerima perubahan yang datang bersama waktu. Ini tentang menghormati tubuh yang telah membawa Anda melewati puluhan tahun dan memberinya perawatan yang pantas. Kebijaksanaan muncul dari kemampuan mengenali batas, bukan dari kepura-puraan bahwa batas tersebut tidak ada. Dengan memahami batas fisik dan emosional, Edith melindungi diri sekaligus supaya berkira kesempatan menjalani hidup yang lebih sehat serta seimbang. Tidak ada rasa malu dalam berkata, saya perlu beristirahat, atau saya tidak bisa melakukannya sendirian. Kemampuan mengakui kapan harus memperlambat langkah merupakan tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Karena itu, berhentilah memaksa diri menjadi pribadi yang sama seperti 20 atau 30 tahun lalu. Terimalah diri Anda saat ini beserta seluruh pengalaman, pengetahuan, dan ketangguhan yang diperoleh seiring waktu. Anda telah mendapatkan hak untuk hidup dengan kecepatan sendiri, merawat diri, dan menikmati kehidupan tanpa terus melampaui batas. Lepaskan ketakutan terlihat lemah dan terimalah kekuatan yang berasal dari pemahaman terhadap kemampuan diri. Mengakui batas tidak membuat Anda kehilangan sesuatu. Sebaliknya, Anda memperoleh kebebasan untuk hidup lebih utuh dan sehat. Tarik napas dalam-dalam, izinkan diri beristirahat, dan ingat bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang masih dapat dilakukan secara fisik. Nilai itu melekat pada pribadi luar biasa yang telah terbentuk sepanjang perjalanan hidup dan melambat tidak akan pernah menghapusnya. Ini bukan berarti Anda harus meninggalkan seluruh kegiatan yang dicintai, namun sangat penting menyesuaikan aktivitas tersebut dengan keadaan tubuh dan pikiran sekarang. Memahami batas bukan pertanda kelemahan, melainkan bukti kebijaksanaan sejati. Dibutuhkan kekuatan dan keberanian untuk mengakui bahwa beberapa hal mungkin tidak lagi sesuai bagi Anda, dan itu sepenuhnya wajar. Berkata tidak atau menyadari hal ini bukan lagi untuk saya, bukan sebuah kekalahan. Itu merupakan bentuk perawatan diri dan cara mendalam untuk menghormati tubuh serta kesehatan emosional. Dengan memahami dan menghargai batas tersebut, Anda bukan hanya mencegah kecelakaan serta komplikasi, tetapi juga menjaga tenaga berharga agar dapat digunakan bagi hal-hal yang benar-benar penting dan mendatangkan kegembiraan. Sekarang kita sampai pada hal ketujuh yang perlu dihentikan, yaitu menghindari hubungan seksual karena merasa sudah melewati usia untuk menikmatinya atau menganggap bagian hidup tersebut tidak lagi cocok. Ini merupakan salah satu mitos terbesar mengenai usia lanjut dan sudah waktunya dihancurkan. Seksualitas tidak mempunyai tanggal kedaluarsa. Anggapan bahwa hasrat pasti menghilang ketika seseorang menua tidaklah benar. Seks dan keintiman dapat tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan pada tahap usia manapun, termasuk pada masa lanjut. Sayangnya, banyak orang mengabaikan sisi ini karena rasa malu, ketakutan, atau pemikiran bahwa mereka tidak lagi pantas mengalaminya, padahal kenyataannya sangat berbeda. Apabila dijalani dengan cara pandang yang sehat, keintiman seksual tetap dapat menjadi sumber kenikmatan, kedekatan emosional, dan kesejahteraan fisik pada usia berapapun. Salah satu hambatan terbesar yang mencegah orang dewasa lanjut usia menerima seksualitas mereka adalah prasangka dari masyarakat dan prasangka yang telah tertanam di dalam diri. Kita dibentuk untuk menganggap seks hanya milik kaum muda, seolah-olah itu merupakan hak istimewa yang berkurang atau lenyap bersama umur. Anggapan tersebut adalah kebohongan yang merampas salah satu bagian kehidupan yang penting dan memuaskan dari banyak orang. Dalam kenyataannya, keintiman pada usia lanjut bahkan bisa menjadi lebih bermakna. Seiring berjalannya tahun, kedekatan fisik memperoleh nilai yang lebih dalam dan tidak hanya berpusat pada tindakan seksual itu sendiri. Ia menjadi tentang hubungan, sentuhan,
dan ikatan emosional yang semuanya penting bagi kualitas hidup. Keintiman seksual bukan sekadar kenikmatan tubuh, tetapi juga tentang merasa dekat dengan seseorang dan berbagi pengalaman yang menghadirkan kehangatan, kenyamanan, serta kegembiraan. Seiring bertambah usia, unsur-unsur tersebut menjadi semakin berharga karena memperkaya tubuh dan jiwa. Hal lain yang sering membuat orang lanjut usia menjauh dari hubungan seksual adalah kekhawatiran mengenai performa atau perubahan alami yang terjadi pada tubuh. Tubuh memang berubah dan perubahan tersebut dapat memengaruhi cara seseorang mengalami kedekatan fisik. Namun perubahan bukan berarti berakhirnya kenikmatan atau keintiman. Justru usia menghadirkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan membantu Anda lebih memahami apa yang terasa nyaman, apa yang diinginkan, serta bagaimana menyampaikan keinginan kepada pasangan. Banyak orang dewasa lanjut usia menemukan bahwa mereka bisa menjelajahi seksualitas dengan lebih bebas dan tekanan yang lebih rendah. Tuntutan tidak realistis pada masa muda mengenai performa, penampilan, dan kewajiban melakukan semuanya dengan benar perlahan menghilang. Yang tersisa adalah pendekatan lebih santai serta nyaman terhadap keintiman, sehingga kepuasan yang dirasakan dapat menjadi lebih mendalam. Tujuannya bukan lagi membuat orang lain terkesan atau memenuhi standar pihak lain. Fokusnya adalah menikmati pengalaman, hadir sepenuhnya bersama pasangan, dan berbagi tindakan yang dibangun dari cinta, kepercayaan, serta hubungan. Kuncinya ialah menyesuaikan diri dengan kenyataan baru tubuh dan menemukan cara yang bekerja bagi Anda. Mungkin segala sesuatu tidak berlangsung persis seperti saat masih muda, tetapi itu tidak berarti Anda tidak bisa memiliki kehidupan seksual yang kaya dan memuaskan. Jelajahi cara baru untuk mempertahankan kedekatan, lepaskan standar lama, dan temukan apa yang membuat Anda nyaman sekarang. Hal itu dapat dilakukan melalui komunikasi lebih terbuka dengan pasangan, mencoba bentuk hubungan yang berbeda, atau lebih menghargai sisi emosional dari keintiman. Pilihannya sangat luas. Hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa seksualitas merupakan milik Anda. Ia tidak menghilang bersama umur dan akan selalu menjadi bagian dari diri. Berapapun usia Anda pantas mengalami cinta, kenikmatan, serta hubungan. Tidak ada usia yang dianggap paling benar untuk keintiman, dan hasrat pun tidak mengenal batas umur. Berhentilah percaya bahwa Anda sudah terlalu tua untuk bagian kehidupan ini. Terimalah seksualitas dengan kebijaksanaan dan keyakinan diri yang tumbuh bersama usia. Anda akan menemukan bahwa keintiman masih mampu menghadirkan kegembiraan, kepuasan, dan makna pada tahap kehidupan manapun. Manfaat hubungan seksual pada usia lanjut juga jauh melampaui kenikmatan sesaat. Berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kehidupan seksual aktif dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Bukan hanya kedekatan emosional yang bermanfaat, aktivitas seksual juga memiliki dampak nyata dan bertahan lama bagi tubuh serta pikiran. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa aktivitas seksual teratur dapat mendukung kesehatan mental, memperkuat sistem kekebalan, dan bahkan membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Menakjubkan, bukan? Dengan menjalani keintiman, Anda memberi tubuh tambahan ketahanan dan vitalitas. Ketika berhubungan intim, tubuh melepaskan kombinasi hormon seperti endorfin dan oksitosin yang sering disebut hormon pembawa rasa nyaman. Zat-zat ini berperan besar dalam meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, serta menciptakan perasaan sejahtera. Oksitosin khususnya kerap disebut hormon cinta karena membantu menumbuhkan kedekatan dan ikatan bersama pasangan. Artinya, dengan terus menghindari seks, Anda mungkin kehilangan salah satu pendukung alami terbaik bagi kesehatan fisik dan emosional. Rasa santai dan bahagia setelah keintiman dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari, membuat energi meningkat dan pandangan menjadi lebih positif. Meski demikian, perlu dipahami bahwa tidak ada satu pola yang cocok untuk semua orang, terutama dalam hal seksualitas di usia lanjut.
Perjalanan setiap manusia berbeda dan tidak ada aturan universal tentang seperti apa kehidupan seksual seseorang ketika menua. Yang paling utama adalah Anda merasa nyaman dan puas dengan pilihan sendiri. Jika hasrat seksual masih menjadi bagian hidup Anda, sebagaimana dialami banyak orang, jangan izinkan umur atau prasangka masyarakat meyakinkan Anda bahwa hal itu salah. Anda berhak menjelajahi dan menikmati sisi kehidupan tersebut sama seperti ketika masih muda. Jika Anda masih menonton dan merasa pelajaran ini berguna, tuliskan angka 3 di kolom komentar agar saya mengetahui bahwa Anda masih bersama saya. Apabila merasa ragu atau tidak yakin, luangkan waktu mencari informasi, lakukan percakapan terbuka dengan pasangan, dan bila diperlukan berkonsultasilah dengan tenaga kesehatan. Ada banyak sumber dan pilihan yang dapat membantu menghadapi perubahan fisik akibat usia sambil tetap mempertahankan kehidupan seksual yang aktif dan memuaskan. Ingatlah bahwa ini merupakan bagian penting dari diri Anda dan seharusnya tetap menjadi sumber sukacita, kenyamanan, serta kepuasan tanpa memandang umur. Kehidupan tidak berhenti dan kenikmatan hidup, baik emosional, intelektual, maupun fisik juga tidak harus berakhir. Kini kita telah mencapai akhir pembahasan. Penting untuk kembali merenungkan kebiasaan-kebiasaan yang telah dibicarakan. Selama bertahun-tahun, perilaku tersebut mungkin terlihat tidak berbahaya atau bahkan dianggap perlu. Namun pada usia lanjut, semuanya dapat berubah menjadi hambatan bagi kehidupan yang utuh dan bahagia. Tahap ini bukan tentang memperlambat hidup atau menyerah, melainkan menerima bentuk kebebasan yang baru dan memasuki masa yang dipenuhi kesempatan untuk hidup dengan kaya serta bijaksana. Dengan menghentikan 7 hal tersebut mulai sekarang, Anda dapat memulai perjalanan untuk merebut kembali kendali atas hidup. Anda bisa menemukan lagi kekuatan dari kehidupan yang dijalani dengan tujuan dan membuat pilihan yang mengutamakan kebahagiaan, kesejahteraan, serta kemandirian. Penuaan bukanlah akhir. Ia merupakan bab baru yang perlu dijalani dengan kebijaksanaan, perawatan diri, dan terutama kenikmatan. Entah melalui kegembiraan dari percakapan mendalam, kepuasan saat mempelajari sesuatu yang baru, atau kenyamanan dalam keintiman, tahap hidup ini menyimpan potensi sangat besar untuk menghadirkan kepuasan. Terimalah semuanya, simpan pelajaran ini di dalam hati, dan izinkan masa sekarang menjadi sepenuh, sebahagia, dan sekaya yang pantas Anda dapatkan. Menjelang akhir video ini, saya berharap Anda menemukan nilai dari berbagai wawasan tentang cara menerima kehidupan secara lebih utuh ketika usia bertambah. Ketujuh kebiasaan tersebut, apabila dibiarkan, dapat menghalangi Anda menjalani kehidupan yang sungguh gembira dan memuaskan. Sekarang waktunya mengambil apa yang sudah dipelajari dan menerapkannya dalam perjalanan pribadi Anda. Bagian mana yang paling menyentuh hati? Berhentilah sejenak dan renungkan. Apa satu pelajaran yang Anda peroleh hari ini dan akan mulai dipraktikkan? Kami ingin mendengar pengalaman Anda, jadi bagikan pemikiran di kolom komentar. Ingat, tidak pernah terlambat untuk merebut kembali kebahagiaan dan menjalani hidup dengan tujuan, kebijaksanaan, serta kenikmatan yang lebih besar. Apabila menyukai video ini, tinggalkan komentar, berikan tanda suka, bagikan kepada orang lain, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang membantu Anda menjalani kehidupan terbaik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.